saja yang memang dilakukan oleh Hilti untuk memeriahkan hari bulan K3 tersebut? Ada terkait dengan DKTD competition, kemudian green workshop, green warehouse, green mess, dan green office gitu kan. Bagaimana kita menilai area tersebut dari sisi EHS-nya. Kemudian juga ada lomba Zumba dan lomba-lomba lainnya. Definisi dan tujuan dari K3 itu sendiri apa ya? Sebenarnya safety atau keselamatan itu adalah terbebas dari risiko yang tidak dapat diterima. Simpelnya seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau dimanapun ya, nggak hanya di tempat kerja, itu di rumah, kemudian nanti kita pergi jalan-jalan dan sebagainya, itu pasti kita akan dihadapkan yang namanya dengan bahaya-bahaya dan risiko gitu. Nah, kapan area tersebut dibilang aman atau kapan kita dibilang selamat adalah kita terbebas dari risiko-risiko yang tidak dapat diterima. Aku pernah dengar yang namanya safety mandatory training. Nah itu Mbak bisa jelasin nggak ya? Soalnya aku waktu itu cuma di spill dikit aja sih terkait dengan safety mandatory training. Jadi sebenarnya yang akhirnya mencetuskan gitu ya, kenapa akhirnya ada yang namanya program safety mandatory, training mandatory. Ini sebenarnya adalah dari kita melihat banyaknya kecelakaan gitu kan di areanya AHMC itu adalah terkait terutama nih sama teman-teman mekanik, karena memang mostly kita banyakan mekanik ya, yang maksudnya orang-orang pekerjanya gitu. Saya mau menanyakan bagaimana menyikapi para pekerja yang rendah akan pendidikan sehingga mereka mengabaikan memakai APD. Seperti misalnya ribet nih memakai helm, ribet memakai kacamata, atau ribet juga nih memakai sarung tangan. Ketika akan melakukan sebuah komunikasi nih ke karyawan kita lihat dulu nih karakter dari karyawannya ini seperti apa. Apakah yang bersangkutan gampang untuk diarahkan, apakah yang bersangkutan sifatnya temperamen dan lain sebagainya, itu kita harus paham dulu. Jika perusahaan sudah menerapkan K3LH dengan baik, bekerja sesuai prosedur, tetapi masih terdapat kecelakaan kerja, apakah itu bisa disebut dengan takdir? Sedangkan ada perusahaan yang tidak terlalu memperhatikan K3LH tetapi tidak terjadi kecelakaan kerja, apakah itu bisa juga disebut dengan keberuntungan? Itulah pentingnya kenapa yang namanya investigasi. Kita investigasi itu bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi apa yang menjadi penyebabnya gitu. Ya, pernah kerja di luar selama kerja beberapa tahun tapi nggak pernah ada pemeriksaan kesehatan gitu kan. Nah itu bagaimana gitu loh. Terima kasih. Kita udah di zamannya ESG yang namanya investor-investor percaya dengan hasil dari ESG rating itu sendiri gitu kan, dimana akhirnya mau tidak mau perusahaan harus bisa menerapkan K3 itu sendiri. Nah, salah satu programnya adalah menyediakan APD untuk pekerjanya, juga dengan mengadakan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk pekerjanya gitu. Apa dan bagaimana program perusahaan untuk mencapai kesehatan kerja yang baik? Bisa dilakukan melalui berbagai macam hal ya Mas. Kalau kita ngasih sampel contoh gampangnya itu pelaksanaan MCU tadi ya. Ini nge-link sama yang pertanyaannya Mas Hadi tadi sebenarnya. Tapi apakah program lain terkait dengan kesehatan? Banyak. Tentunya itu pun diatur dalam peraturan perundang-undangan bagaimana kita menerapkan kesehatan kerja di tempat kerja. Ada program preventif, kuratif maupun promotifnya. Preventifnya kita melaksanakan MCU sebelum karyawan ditempatkan, itu juga merupakan salah satu program kesehatan kerja ya. Jadi kita memastikan tenaga kerja yang kita hire itu emang udah dalam kondisi kesehatan yang baik. Bagaimana treatment atau program EHSUT atau EKBUT terhadap penanganan PAK atau penyakit akibat kerja? Oke, jadi kalau di UT sendiri kita tuh ada yang namanya Molotov sehat. Gitu. Jadi Molotov sehat kenapa kok dibawain sama sehat? Dipelototin supaya sehat gitu. Jadi Molotov sehat gitu kan. Jadi gini, jadi biasanya memang itu akan kita dapatkan hasilnya dari ketika MCU tadi ya, MCU tahunan gitu kan, karena memang mau tahu sama kerja di kawasan UT itu apakah dia memang ada keluhan-keluhan atau penyakit tertentu gitu kan. Nah
dari hasil itu sendiri, dari pelaporan PAK itu sendiri, kita akan melakukan follow up gitu. Bisa disebutkan minimal 2 ya terkait dengan regulasi K3 atau peraturan pemerintah atau peraturan perundangan yang berkaitan dengan K3. Regulasi tentang K3 ini ya Mbak ya. Ya, tadi saya yang pertama itu emang ada UU nomor 01 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kemudian kalau di tenaga kerja sendiri ada UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan ya Mbak Siska. Terus satu lagi si PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Nah, definisi dari safety itu apa? Definisi dari K3 yaitu adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Itu jawaban dari saya, Mbak.